that I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Juliandi dari kelas 11 TKP 1. Dalam video ini saya akan mengajak kalian menelusuri babak penting dalam dunia kolonialisme. Kita akan melihat bagaimana ambisi sebuah bangsa bisa mengubah peta dan dunia dari abad penjajahan hingga perjuangan kemerdekaan. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya apa itu kolonialisme? Nah, kolonialisme itu adalah sebuah sistem di mana satu negara berkuasa mengambil alih wilayah dan penduduk di negara lain, seringkali dengan kekerasan untuk keuntungan mereka sendiri. Mulai dari yang pertama, era penjajahan modern abad ke-15 sampai 17. Sejarah kolonialisme modern dimulai pada abad ke-15 saat bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol dan Portugis memulai era penjajahan. Mereka berlayar ke seluruh dunia mencari rute perdagangan baru. Namun, motivasinya lebih dari itu. Ada 3 alasan utama, yaitu gold, glory, dan good. Yang pertama, gold artinya emas. Mereka mencari sumber daya alam yang melimpah seperti rempah-rempah, emas, perak, dan komoditas lainnya yang sangat berharga di Eropa. Dan yang kedua ada glory, yaitu kejayaan. Bangsa-bangsa ini bersaing untuk menjadi kekuatan terbesar di dunia dengan memiliki wilayah jajaran seluas mungkin. Dan yang ketiga yaitu good, artinya Tuhan. Mereka merasa memiliki kewajiban untuk menyebarkan agama Kristen di seluruh dunia. Dan yang kedua yaitu puncak kekuasaan dan dampak abad ke-18 sampai ke-19. Pada abad ke-18 sampai 19, kolonialisme mencapai puncaknya. Inggris, Prancis, Belanda, dan Belgia menjadi kekuatan kolonial utama. Mereka membagi-bagi Afrika dan Asia dalam apa yang dikenal sebagai perebutan Afrika dan mengambil wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Dampaknya sangat besar. Sumber daya alam dijarah, ekonomi lokal dihancurkan, dan masyarakat dipaksa bekerja untuk penjajah. Batas-batas negara modern di Afrika, misalnya, seringkali dibuat oleh bangsa-bangsa Eropa tanpa memodalitas suku atau budaya yang sudah ada. Ini menyebabkan konflik yang masih terasa hingga saat ini. Selain itu, kolonialisme juga membawa dampak budaya, bahasa, dan sistem hukum, dan bahkan pola makan bangsa penjajah disebarkan ke seluruh dunia. Dan yang ketiga, gerakan kemerdekaan dan akhir kolonialisme abad ke-20. Setelah Perang Dunia ke-1, terutama Perang Dunia ke-2, negara-negara jajahan mulai bangkit. Mereka menuntut kemerdekaan. Tokoh-tokoh nasionalis seperti Mahatma Gandhi di India, Soekarno di Indonesia, dan Nelson Mandela di Afrika Selatan memimpin perjuangan ini. Pada pertengahan hingga akhir abad ke-20, satu persatu negara koloni meraih kemerdekaan. Proses ini seringkali sulit dan berdarah, tetapi akhirnya mengakhiri dominasi langsung bangsa-bangsa Eropa. Dan yang terakhir, warisan kolonialisme. Meskipun kolonialisme secara formal sudah berakhir, warisannya masih bisa kita lihat. Kesenjangan ekonomi antar negara, kaya dan miskin, konflik etnis, dan ketidaksabaran politik di banyak negara berkembang, seringkali berakar pada masa penjajahan. Memahami sejarah kolonialisme membantu kita memahami dunia saat ini. Ini bukan hanya cerita tentang masa lalu, tapi juga cerminan dari tantangan yang masih kita hadapi sekarang. Itulah gambaran singkat tentang sejarah kolonialisme. Menurut kalian, apa dampak kolonialisme yang paling terasa hingga saat ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. And annyeong! Gambaran singkat. Kalian apa dampak koloninya? Tuliskan pendapat kalian di kolom nasionalis apa jadi di bubu baba kulit dan